Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa sallim tasliman katsiran. Para a'immah, para imam-imam Ahlul Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keluarga Nabi, mengajarkan suatu doa yang sangat populer, yaitu Allahumma arifni nafsak fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Allahumma arifni rasulak fa innaka illam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Allahumma arifni hujjatak fa innaka illam tu'arifni hujjatak dolaltu andin. Artinya, ya Allah, makrifatkan aku dengan dirimu. Kalau aku tidak makrifat kepada dirimu, aku tidak bisa makrifat kepada Rasulmu. Ya Allah, makrifatkan aku kepada Rasulmu. Kalau aku tidak makrifat kepada Rasulmu, aku tidak bisa makrifat kepada buktimu atau hujahmu. Ya Allah, kalau aku tidak bisa makrifat kepada buktimu, aku tersesat dari agama ini, yaitu agama Islam. Jadi ada 3 makrifat sebenarnya. Pertama, makrifat kepada dirinya Tuhan. Dirinya Tuhan, dalam bahasa Arab nafs, ya. Diri, bukan zat, ya. Dan diri itu nafs, diri. Makrifat kepada dirinya Tuhan. Nah, bukan makrifat kepada namanya, bukan makrifat kepada sifatnya, bukan makrifat kepada zatnya, ataupun makrifat kepada af'alnya, ya. Tapi makrifat kepada dirinya. Kalau aku tidak makrifat kepada dirimu, maka aku tidak bisa makrifat kepada utusanmu, yaitu makrifat kepada Nabi Muhammad. Kalau aku tidak bisa makrifat kepada Nabi Muhammad, kepada utusanmu, aku tidak bisa makrifat kepada buktimu. Nah, berarti ada 3 faktor ini, makrifat. Pertama, makrifat kepada dirinya Tuhan. Maka makrifat kepada dirinya Tuhan itu kan ada dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal dengan Tuhannya. Nah, kalau dia sudah kenal dengan Tuhannya, maka dia menyadari dirinya itu fana. Nah, ada doa itu. Ilahi la ahada, hai Tuhanku, tak seorang pun yastahiqul wujud, sungguh-sungguh ada, layak ada, ilah hanya Engkau. Wa wujudi dzambun azim, adanya saya ini dosa besar. Jadi kalau saya ini masih ada, saya ini dosa besar. La sabila li ghufrani, tidak ada jalan lain untuk bisa diampuni dosa saya kecuali illa bifanai wa bibaqai, kecuali panahnya saya, lenyapnya saya, hilangnya saya dalam kekekalan Allah. Jadi pertama, makrifat kepada dirinya Tuhan, langkahnya adalah meniadakan diri, menghilangkan diri, menganggap diri kita itu tidak ada. Dan tidak hanya sekedar menganggap, bagaimana caranya merasakan diri kita ini tidak ada. Itu pertama, itu sepakat. Yang kedua, makrifat kepada Rasul. Nah, ini makrifat kepada Rasul ini, kita tahu umat Islam ini pecah berbagai golongan. Ada Salafi Wahabi, ada Ahli Sunnah wal Jamaah, ada Syiah Imamiyah. Kita tanya, Nabi itu nanti di akhirat itu ikut siapa? Ikut Ahli Sunnah kah? Ikut Syiah kah? Ikut Wahabi kah? Nah, kan nanti rebutan lagi nih. Makrifat kepada Rasul maksudnya Anda harus tahu Rasul itu maunya apa. Kita ini Rasul itu maunya jadi Ahli Sunnah kah? Rasul itu maunya kita jadi Syiah kah? Atau jadi Wahabi? Ya harus paham itu. Kalau tidak, Anda akan ikut aliran sesat. Maunya Rasulullah itu sebenarnya satu saja. Dia waktu malam Senin mau wafat itu nulis wasiat. Yang nulis itu Sayyidina Ali. Kemudian setelah itu ditulis wasiat itu oleh Sayyidina Ali, didiktekan oleh Nabi Muhammad malam Senin. Hari Seninnya Rasulullah wafat. Nah, Nabi itu ingin agar umat Islam hari ini tidak ikut Sunni, tidak ikut Syiah, tidak ikut Wahabi, tapi ikut wasiat Nabi.
Nah, wasiat Nabi itu tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas Nabi Muhammad menulis wasiat. Artinya wasiatnya ada. Maka ma'rifat Rasul itu sebenarnya harus kenal dengan wasiat Nabi. Kalau Anda tidak kenal wasiat Nabi, Anda bingung. Dunia ini ikut apa? Ikut aliran mana? Ikut aliran Sunni kah? Aliran Syiah kah? Aliran Wahabi kah? Atau aliran itu, golongan itu? Tidak. Ikut wasiat Nabi. Kalau Anda mengikuti wasiat Nabi dan mengenal wasiat Rasulullah, Anda bisa ma'rifatul Rasul. Nah, ketiga adalah ma'rifatul hujjah. Arti ma'rifat pemimpin umat Islam. Sekarang ini kan bingung, siapa pemimpin umat Islam? Ya, bingung nggak? Nah, ada pemimpin ormas, ada pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah, pemimpin jemaah itu, jemaah ini, ulama itu. Tapi pemimpin umat Islam sedunia siapa? Nah, itu harus kenal, yaitu Imam Mahdi tadi. Maka kalau Anda sudah mengenal wasiat Nabi, Anda tahu Imam Mahdi yang diwasiatkan Rasulullah. Harus kenal. Nah, 3 faktor inilah kalau Anda ingin menemukan wasiat Nabi, menemukan kebenaran hakiki, menemukan hujah Allah, menemukan ma'rifat yang sesungguhnya. Jadi pertama, ma'rifat kepada dirinya Allah, caranya dengan memfanakan diri kita. Kedua, ma'rifat kepada Rasulullah, caranya kita harus memahami atau mengenal wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'rifat hujjah, kita harus hari ini mencari Imam Mahdi yang sesungguhnya. Karena sekarang ini kan banyak ini orang ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi. Kita nih katanya Imam Mahdi. Itu akhirnya menolak Imam Mahdi yang asli gara-gara mengaku Imam Mahdi atau menisbahkan seseorang menjadi Imam Mahdi. Misalnya di Pakistan sana ada orang ahli mimpi, tukang mimpi, namanya Muhammad Qasim, ya. Nah, ngaku mimpi bertemu Allah dalam mimpi. Masa Allah itu tidak ditemui dalam mimpi, dalam jaga pun bisa ditemui kalau sudah ma'rifat. Masa Allah punya suara? Kalau Allah punya suara itu bukan Allah, makhluk. Karena Allah itu wala harfun wala sautun, tidak berhuruf bersuara, katanya punya huruf punya suara. Jelas ya berbohong. Maka kenapa menemukan Imam Mahdi palsu? Karena ngaku-ngaku bertemu Rasulullah, bertemu Allah dalam mimpinya. Nah, ketahuan kan kenapa dia Imam Mahdi palsu, calon Imam Mahdi palsu? Karena ngaku-ngaku bertemu suara Allah, mendengar suara Allah. Allah tuh nggak punya suara. Kalau Allah bersuara itu bukan Allah, makhluk, ya. Allah gak ada suaranya, tapi Allah itu dikenal. Nah, salah satu kita kenal Allah sebagai Tuhan, ya, nggak punya suara. Kalau Allah sebagai makhluk bisa saja bersuara, ya. Kalau yang nama Tuhan itu nggak wala harfun wala sautun, tidak berhuruf bersuara. Nah, itulah cara kita mencari Imam Mahdi yang sesungguhnya. Jangan sampai kita bertemu kepada pemahaman yang keliru tentang ma'rifat ini. Karena harus 3 perkara: ma'rifat kepada Allah dirinya, kedua ma'rifat kepada Rasulullah utusannya, dan ketiga adalah ma'rifat kepada Imam Mahdi yang hari ini sebagai pemimpin umat Islam sedunia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.